Rekan-rekan. Baik Pak Eki, kita dan Pak Untung, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin saya akan buka kesempatan kalau ada yang mau raise hand supaya nggak bosen, supaya kita bisa berdialog. Kalau ada yang mau raise hand, silakan dipencet fitur raise hand. Siapa? Silakan. Boleh ditulis, sebutkan nama dan asalnya. Silakan Mas Agus. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya Agus Rahmat Pak. Mohon maaf atas pertanyaan saya yang mungkin kurang pengetahuan saya Pak kepada Pak Eki. Ya, Mas Agus dari mana? Saya dari Universitas Jambi Pak, Sumatera. Bu. Silakan kepada Pak Eki, langsung singkat padat. Silakan. Ya gini Pak, kebetulan tadi pagi saya dan teman-teman dari UNJA itu mata kuliahnya lagi menjalankan peraturan jabatan notaris dan kode etik Pak. Nah di situ kami ada perdebatan tentang UUJN Pak. UUJN ini di mana bagaimana dianggap UUJN ini tidak sistematis Pak sebagai undang-undang. Karena substansi dalam UUJN ini dianggap kurang jelas sehingga isi dalam UUJN itu sepantasnya emang termasuk di dalam aturan ini Pak. Gitu. Oke. Karena mengandung perkontrolan notaris secara pribadi Pak. Salah satu contohnya misalnya tentang eksekusi hukuman yang diambil jika ada pelanggaran dari notaris. Itu kan diambil oleh MPD, MPW, dan MPP Pak. Itu bagaimana pendapat Pak? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Baik Pak Eki, silakan boleh dijawab dari rekan kita yang mahasiswa MKN dari UNJA. UNJA, Jambi. Alhamdulillah. Yes. Jadi memang Undang-Undang Jabatan Notaris itu lahir untuk mengatur ya tentang tugas dan kewenangan notaris. Dalam perjalanan banyak memang yang ditemui gitu kan, dan menjadi fakta di lapangan ada yang dianggap ini tidak efektif, ini terlalu mengada-ada ya dan lain sebagainya. Tetapi kalau berkaitan dengan tugas yang diemban oleh notaris, notaris ini selaku pejabat umum banyak persyaratan yang memang harus dia penuhi, dia harus tempuh gitu ya. Karena tidak bisa sembarangan menjadi notaris. Kalau dulu ya, kita tahu untuk menjadi notaris ini sangat sulit sekali. Dan sekarang mungkin karena jumlah yang sudah begitu banyak, sehingga magang 2 tahun pun dianggap ini terlalu lama. Ya. Padahal banyak hal yang kita tidak bisa dapatkan semua itu di dalam pendidikan notariat saja yang kurang lebih 2,5 tahun sampai 3 tahun. Ya. Salah satu contoh misalnya yang berkaitan dengan tata kelola kantor. Mbak Novi sering juga memberikan pencerahan kepada kawan-kawan. Jadi bukan saja terhadap calon-calon notaris, tetapi juga terhadap notaris yang sudah senior sekalipun kadang-kadang itu lupa. Ya. Nah, terus kenapa tadi Mas Agus sampaikan dengan kewenangan menteri ya. Nah, kemudian ada penunjukan terhadap majelis pengawas MPD, MPW, kemudian MPP di dalam koridor kode etik dan adanya pelanggaran dari notaris ya terhadap undang-undang. Nah, kemudian merugikan masyarakat. Ini pengaduan masyarakat itu dilakukan melalui majelis pengawas notaris. Nah, itu melalui MPD dulu. Di MPD ini adalah sebagai perpanjangan tangan. Jadi dia itu yang menjalankan, yang membantu menteri untuk melakukan pembinaan, pengawasan, ya, dan juga untuk penegakan sanksi terhadap notaris melalui MPD. Dan di UUJN itu dengan 3 unsur, jadi
tidak hanya notaris saja, ya, tetapi ada unsur akademisi, kemudian ada unsur dari pemerintahan yang diwakili oleh oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, di daerah itu kan melalui Kanwil. Nah, kenapa ini menjadi tidak sistematis? Kalau menurut saya, ini cukup sistematis. Justru kalau sekarang dikaitkan sejak ya Mahkamah Konstitusi ya kemudian mendelet beberapa pasal ya, yang berkaitan dengan kewenangan MPD. Nah, kemudian lahirlah ya Undang-Undang Perubahan Nomor 2 Tahun 2014 itu yang berkaitan dengan MKN, Majelis Kehormatan Notaris. Nah, ini karena menjaga bahwa yang diproduk oleh notaris berupa akta otentik itu ya, nah ini akta pejabat, akta yang dibuat oleh pejabat umum yang dibuat oleh notaris. Jadi tentu ada aturan bagi notarisnya untuk bisa membuat akta itu. Kemudian masyarakat juga tidak bisa jika mereka datang kemudian membuat perjanjian kerjasama. Nah, kita tahu kalau perjanjian kerjasama ini bisa berakibat sama-sama untung, bisa berakibat sama-sama rugi, atau bisa berakibat salah satu pihak rugi. Nah, jadi jangan ketika dia rugi, ya, kemudian dia tidak mau membayar kewajibannya, misalnya, kemudian notaris yang disalahkan. Disinilah peran dari lembaga yang dibentuk oleh kementerian itu, sehingga secara internal dulu ya dibentuk oleh menteri, apakah MPD yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik atau misalnya izin yang diminta oleh penyidik untuk memanggil notaris sebagai saksi atau mengambil wakaf fotokopinya. Nah, dia dipanggil dulu notarisnya, apakah dia sudah menjalankan tugas dan kewenangan itu sesuai atau tidak. Ya, bisa saja benar tidak dia membuat akta yang disangkakan tersebut. Hadir tidak para pihak yang ada di dalam akta itu, sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan atau tidak. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau Majelis Kehormatan Notaris itu hanya ada di provinsi ya, jadi tidak ada di tingkat kabupaten kota. Nah, menganggap bahwa dia sudah mengikuti koridor hukum, nah, sehingga dia tolak. Jadi cukup bahwa fotokopi atau salinan akta itu sudah lebih dari cukup dan notarisnya ditolak untuk menjadi saksi. Nah, jadi ini sebenarnya tidak untuk mempersulit, ya, tidak untuk mempersulit kemudian menjadi tidak sistematis. Kurang lebih demikian, Mas Agus. Baik, Pak Refki. Mudah-mudahan cukup jelas ya untuk Mas Agus untuk keterangan dari Pak Refki. Terima kasih Pak Refki atas jawabannya. Saya akan beralih dulu ke Pak Untung. Mungkin ada rekan yang ingin raise hand, tanya langsung ke Pak Untung. Saya buka sesi saat ini, setelah ini. Ada? Silakan dihidupkan mic-nya. Atau tidak ada, saya akan buka chat ya rekan-rekan sekalian. Baik, saya ingin menunjukkan pertanyaan yang terkumpul untuk Bapak Untung. Pak Untung siap? Iya. Halo. Ya, Pak Untung, ini ada yang bertanya dari Gadis Dinda Firsti Dewi, Pak. Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita punya self control mengenai mood and bad mood, Pak ya. Ini mengenai mood and bad mood, Pak, yang dapat mempengaruhi keprofesionalismean kita, ya. Yang saat nanti akan menjadi notaris, yang dimana setiap hari tentunya akan menghadapi klien, penghadap, begitu ya, Pak ya. Ini gimana nih, Pak, kalau ibu-ibu apalagi tuh, Pak ya, kalau lagi mau tuh kan bawaannya jutek, Pak, mau marah-marah terus kali ya. Gimana nih supaya nggak pengaruh? Merasa sih Pak, kalau mau datang tuh kayaknya semua tuh dimarah-marahin aja gitu, staff juga dimarahin, salah dikit dimarahin gitu ya. Sorry, silakan Pak Untung. Kalau profesi saya namanya ada yang namanya awareness ya. Awareness itu adalah ketika saya merasa saya tidak enak, saya sakit, saya tidak kondisi fit, biasanya saya tidak menerima klien. Karena kalau saya menerima klien,
maka nanti hasilnya dan interaksinya jadi tidak maksimal atau tidak optimal, bahkan nanti mengganggu. Biasanya saya akan jujur oleh klien gitu, kepada klien misalnya, saya tidak lagi sedang fit, maukah Anda menunggu saya sampai saya dalam kondisi oke, atau kalau mendesak sekali silakan temui kolega saya. Itu bisa digunakan. Yang kedua yang bisa digunakan adalah gini, Didi Petet tuh pernah ngomong bahwa acting itu bisa untuk semua hal loh, untuk semua bidang ya. Kadang-kadang kita ketika kita berhadapan dengan seseorang dan mood kita jadi sedang tidak bagus, sesungguhnya kita juga bisa menggunakan acting. Acting itu dalam artian tinggalin dulu tuh hal-hal yang tidak menyenangkan tadi, soal utang, soal ditinggal pacar, diselingkuhin gitu ya, di belakang. Tapi ketika ketemu orang, kita as profesional, kita harus menjadi diri kita yang enggak didistraksi dengan kondisi kayak seperti tadi gitu ya. Artinya kita meninggalkan itu dulu dengan menggunakan topeng kita, topeng acting ya, acting, tapi bukan berbohong nih ya. Kemudian yang berikutnya adalah jangan kerja melulu ya, ada waktunya juga kita untuk yang namanya me time, karena kalau kerja melulu itu mempengaruhi kondisi psikologis kita juga gitu ya. Kita perlu waktu me time untuk relax, sehingga kita juga tidak terlalu dibebani dengan pekerjaan ya, sehingga ketika kita sudah punya waktu untuk relax, kemudian jadi setelah itu baru kita kembali lagi dalam kondisi fresh. Sekali-sekali beri reward lah pada diri sendiri, jangan kerja terus gitu ya, itu penting sekali gitu. Kerja terus emang dikejar apa sih yang dikejar gitu ya, mau ngumpulin, membuat gunung gitu ya. Oleh sebab itu memang ada waktunya untuk tadi. Yang berikutnya ada yang namanya self control ya. Kalau moodnya lagi nggak, latihan dong. Ada latihan zikir, ada latihan meditasi, ada sport gitu ya. Itu juga ngebantu kita ya. Terus kalau moodnya nggak benar, jaga makanannya, jangan makan kambing melulu gitu ya. Makanan juga dijaga. Jadi makanannya jangan yang panas-panas melulu, yin and yang. Makanannya harus ada juga yang dinginnya gitu ya. Nah, mood itu juga dipengaruhi oleh makanan, dipengaruhi juga dengan aktivitas olahraga, dipengaruhi juga dengan bagaimana kita mengontrol diri kita gitu ya. Yang kenal diri kita adalah kita. So ya, latihlah untuk melatih bagaimana mood itu tidak mempengaruhi ya, dengan cara masing-masing banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menenangkan biar moodnya juga jadi bagus gitu kira-kira. Baik, tapi Pak Untung sedikit saya tambahkan, ini kan lagi pandemi Pak. Me time-nya tuh ngapain, kan nggak bisa kemana-mana Pak? Oh, kalau saya mah lihat-lihat foto-foto zaman dulu ya. Itu namanya mengingat kembali masa-masa senang. Kalau lihat di IG saya lagi rajin memposting foto-foto zaman dulu yang kemudian saya rangkai. Nah, itu me time saya. Ingat ya, yang dipilih foto yang membahagiakan, jangan foto yang diputusin, ditinggalin gitu ya. Itu bikin stres ya. Saya postingnya berseri gitu ya. Kemudian ada lagi yang saya lakukan me time adalah saya tinggal di apartemen di lantai 8. Saya menunggu matahari terbenam. Ya, itu saya foto, kemudian saya kumpulkan dari bulan Maret hingga sekarang. Apa yang bisa saya ambil pelajaran? Hari itu nggak akan sama selamanya. Jadi bersabarlah bahwa hari ini nggak akan seperti ini seterusnya. Jadi saya kumpulin jadi bagus banget matahari terbenamnya. Ya, itu yang bisa dilakukan. Kemudian saya sekarang rajin masak, Bu, buat Iya, Pak. Saya rajin masak. Sekarang saya pokoknya kalau pagi-pagi sarapannya sarapan buah, ya, saya sarapan buah. Jadi banyak sekali pandemi ini hal-hal yang bisa kita lakukan ya. Me time-nya tuh banyak banget ya. Merugilah orang-orang yang di pandemi tidak melakukan apa-apa ya, sedih ya. Nggak harus keluar rumah berarti ya, Pak Untung. Harus keluar rumah, beres-beres itu juga obat loh, Bu. Namanya mindfulness. Mindfulness itu melakukan sesuatu dengan kesadaran penuh. Salah satunya, melatih mood itu dengan mindfulness ya. Tadi pertanyaannya bagus sekali. Saya ingat, mindfulness itu apa sih? Kalau kita mau makan, kita lihat nasinya, kita ucapkan terima kasih sama penanam padi, kemudian makan dikunyah 33 kali, rasakan si tadi itu ya,
si gado-gado itu rasanya kayak apa, masuk ke dalam kerongkongan. Selama ini kan kita nggak pernah, kalau kita lagi kerja ada klien makan tiga kali ini telan, 3 kali telan. Saatnya lah kita menikmati dan melatih sensasi kita. Kemudian apalagi mandi, kalau pakai gayung rasakan di atas kepala. Kemudian kalau wudhu rasain, jangan buru-buru. Kalau kita selama ini sebelum pandemi semuanya buru-buru, makan aja pakai handphone, ya kan? Sambil makan begini. Nah, coba lakukan yang namanya mindfulness. Beres-beres itu juga mindfulness. Kalau saya tuh suka diukur-ukur tuh ya. Saya nggak tahu dah saya teknikal atau bukan. Saya susun tuh baju hijau dulu, baju putih dulu. Rasanya tuh enak banget kalau habis cuci piring, ya. Dan ingat, kalau cuci piring jangan dihitung jumlah piringnya, karena nanti kita akan sampai juga di piring yang terakhir. Yes. Baik Pak Untung, makasih banyak. Satu lagi Pak Untung nih, Yes. ada pertanyaan sebelum saya beralih ke Pak Eki. Jadi dua. Ini dari Hinzi Corporation. Bermaksud bertanya pada Pak Untung, bagaimana menghadapi toxic friend Pak? Baiknya dihindari atau dihadapi? Ini kan bergaul ya Pak ya, masalah bergaul. Oke. Mungkin ada notaris yang memberi good influence, ada juga yang bad influence kali gitu ya Pak ya. Jadi mungkin nggak sevisi atau bahasa lainnya yang sevisi dan tak sevisi gitu kan. Kalau kayaknya gaul sama teman-teman yang kelompok ini lebih enak nih daripada memberi manfaat dan beda handy gitu loh Pak. Gimana tuh Pak? Silakan Pak. Kalau saya nyaranin gini, dia nggak enakin nih toxic gitu ya, tapi dia pinter, ada hal positif dari dia yang bisa saya pelajari, tapi mulutnya itu lo nggak tahan gitu ya. Hal yang harus dilakukan yang pertama adalah communicate, self disclosure. Aku tuh kagum sama kamu, aku banyak belajar sama kamu, tapi satu hal yang aku nggak suka, kadang-kadang omonganmu nyakitin. Bisa nggak kalau kamu nyakitin sama orang lain, sama aku nggak gitu. Lakukan itu. Kalau dia berubah, syukur. Tapi kalau dia nggak berubah, tinggalin. Karena toxic bukan untuk dideketin. Terus, jangan punya pikiran begini. Banyak orang yang punya pikiran begini nih, Mbak Ati, kadang-kadang juga cari pasangan gini. Udah tahu pasangannya bajingan, temennya juga bajingan, temennya nggak bener. Bilangnya gini, nanti kan kalau pacaran sama aku, nanti dia bisa berubah. Halo, Anda itu pasangannya, bukan terapinya. Ya, jangan mimpi bisa merubah dia. Psikolog aja belum tentu bisa ngerubah. Kalau udah jelas-jelas nggak bener, tinggalin. Ya, pentingkan kesejahteraan psikologis dan kesehatan kita sendiri. Ya, udah jangan jadi sok pahlawan untuk menyelamatkan orang lain. Jadi pahlawan aja buat diri sendiri. Itu aja sih kalau saya sih. Yes. Oke, berarti berteman juga nggak salah ya Pak ya. Kalau misalnya saya nggak cocok nih sama komunitas yang ini, ya udah saya ketemu komunitas dengan yang ini nih. Oke. Gitu. Iya. Nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Tapi kalau ngotot juga Bu Ati gini, tapi aku sayang banget ninggalin temennya. Ada rumusnya nih Bu Ati. Kalau kita tidak bisa merubah lingkungan, kitalah yang menyesuaikan dengan lingkungan. Kalau toksiknya nggak bisa dibersihin, kalau kita masih mau dia berada di sana, pakailah baju anti toksit. Apa tuh Pak? Baju anti toksit itu adalah self care. Kita tetap bergaul sama dia, tapi kita ngejaga diri kita supaya tidak tercemar, gitu loh. Ya, karena ada orang yang bilang silaturahmi itu harus tetap dijaga, gitu kan. Yeah. No matter what mereka itu bagaimana, gitu ya Pak. Oke. Baik, saya akan coba jawaban dari Pak Untung untuk diri saya. Semoga bermanfaat. Oke, saya akan makasih Pak Untung ya. Kita lanjut beralih dulu ke Pak Eki ini ya Pak Eki. Baik. Pak Eki, ini ada pertanyaan Pak dari rekan Salha Abdullah, Pak ya. Izin bertanya Pak, sebagai seorang notaris, bolehkah menulis di bio sosial media bahwa kita adalah seorang notaris PPAT? Itu Pak, silakan Pak. Sebelum kita beralih ke yang protokol nih Pak, silakan Pak. Kalau kita lihat di aturan yang ada di Kode Etik Produk KLB tahun 2015, ya, dengan memasang papan nama turut berduka cita atau misalnya turut menyampaikan kebahagiaan menempuh hidup baru, ya, terus dengan menuliskan jabatan notaris dan PPAT, itu
itu sudah termasuk pelanggaran terhadap kode etik. Ya. Di media sosial, misalnya nama itu kita sebut notaris PPAT Redky Ridwan gitu ya. Nah, ini termasuk dalam kategori ya, ini pelanggaran kode etik. Sebut saja namanya Redky Ridwan tanpa dengan menyebutkan jabatan. Nah, begitulah di kode etik. Nah, media sosial, jadi dianggap itu mempromosikan diri. Nah, ada hal lain yang ingin juga saya berbagi dengan rekan-rekan semua. Ketika kita konsolidasi organisasi, nah dulu zaman masih muda, saya aktif ke beberapa daerah. Kemudian salah satu yang menjadi program kita itu adalah peningkatan harkat dan martabat jabatan notaris itu yang bersama-sama kita lakukan dengan Dewan Kehormatan Pusat, Pak Badar ya. Nah, terus satu ketika setelah sesinya selesai, kemudian kawan-kawan datang, terus sebelum makan, terus minta ketemu gitu ya, kartu nama namanya Pak Badar. Ya, saya sebut saja, Pak Badar, saya mau ke Bandung nanti, boleh Pak? Saya minta kartu namanya. Pak Badar menganggap kartu nama itu adalah bagian dari mempromosikan diri. Nah, jadi Pak Badar bilang, saya tidak pernah punya kartu nama. Nah, terus saya berdua sama Pak Badar, kalau gitu dicatat saja. Dia sibuk cari pulpen, cari buku, kemudian dia tulislah nomor handphone, kemudian alamat. Terus ke saya, Pak Redky, saya nanti kalau ke Jakarta boleh kita ngobrol, ini berkaitan dengan organisasi. Oh iya, saya kasih langsung kartu nama. Ya. Terus saya bilang, bagi saya kartu nama ini tidak untuk mempromosikan diri, ya, tetapi ini untuk lebih memudahkan rekan untuk bisa nanti menghubungi saya. Nah, jadi ini dua hal ya sebenarnya, karena tetapi di kode etik kalau sudah tadi yang disampaikan itu tentang menyebutkan jabatan, kemudian nama, kemudian itu dipublish di media sosial, nah, ini termasuk larangan yang ada di kode etik. Nah, saya tidak tahu apakah kongres luar biasa yang seharusnya dilaksanakan pada tahun ini yang khusus untuk merubah anggaran dasar dan kode etik itu bisa mengakomodir, ya, bisa mengakomodir bahwa mencantumkan seperti yang tadi disebutkan itu, nah itu bukan merupakan pelanggaran kode etik. Termasuk juga di kode etik itu diatur tentang papan petunjuk. Ya, papan petunjuk itu tidak boleh besar, jadi ada ukuran yang harus ditulis dengan tulisan warna hitam, dasarnya putih, dan kemudian hanya satu. Nah, tetapi fakta yang terjadi sekarang, ya, misalnya ada sahabat rekan saya yang berkantor, ini contoh saja gitu ya, nah, di Dago misalnya, Dago atas di Bandung. Mulai dari Dago bawah itu jaraknya kurang lebih 3-4 kilo. Nah, setiap 1 kilo itu dibuat papan petunjuk arah ya, 3 kilo, 2 kilo, 1,5 kilo, 500 meter. Nah, di kode etik itu diatur tidak boleh menuliskan nama. Jadi misalnya kantor notaris Redky Ridwan, notaris PPAT Redky Ridwan, terus 1 kilo lagi. Nggak boleh. Yang diatur oleh kode etik itu hanya boleh menyebutkan kantor notaris PPAT tanpa menyebutkan nama. Nah, tapi siapa yang mau kalau misalnya bikin papan petunjuk itu sudah ratusan ribu, kemudian harus dibikin misalnya 2-3, terus malah tidak ada nama, nanti malah nyasar lagi ke kantornya rekan notaris yang lain, gitu kan? Nah, tetapi itu aturan yang saat ini tentu harus kita tunduk dan patuh. Nah, jadi saya kira dunia akan berjalan, berubah, dan tentu seharusnya sudah bisa dilakukan penyesuaian karena kita harus kaji ya betul-betul
termasuk salah satu misalnya pemberian ucapan dalam bentuk bunga berduka cita yang dikirimkan ke makam sahabat ya. Nah di situ ditulis misalnya notarisnya Mbak Gadis Dinda misalnya ya. Nah terus ada sahabat dan dikirimnya ke tempat pemakaman yang hanya dihadiri oleh beberapa orang dan tidak ada maksud di situ untuk mempromosikan diri gitu kan, karena itu adalah ungkapan dulu sama-sama dengan saya berjuang di kampus ya, pada saat kita diskusi interaktif kita dihajar oleh kelompok ini dan begini dan seterusnya, tiba-tiba kita merasa kehilangan dan kita sampaikan ungkapan bela sungkawa itu dalam bentuk bunga yang kita kirim ke makam, tetapi oleh kode etik itu termasuk larangan yang tidak boleh kita buat, kecuali kalau yang dituliskan itu hanya nama ya, jadi Gadis Dinda SHMAN dan keluarga itu boleh, tetapi kalau sudah menyebutkan di awalnya itu notaris PPAT itu pelanggaran terhadap kode etik. Itulah yang dimaknai sebagai pejabat umum gitu ya, karena notaris itu dia bukan pengusaha, dia bukan pedagang, dia adalah pejabat. Dan pejabat itu konkret disebutkan dalam undang-undang jabatan notaris. Jadi jabatan notaris. Jadi dia tidak mendapat upah, dia tidak mendapat gaji, bahkan dia tidak mendapat uang pensiun. Yang dia dapat itu adalah honor. Honor itu, honorarium itu kan penghargaan terhadap apa yang dia buat gitu kan. Sehingga notaris harus menghargai dirinya sendiri, jangan banting-banting harga gitu kan dengan bikin akta 50.000, 75.000 gitu ya, sementara akta itu harus kita pertanggungjawabkan tidak setelah kita pensiun atau kita meninggal dunia, bahkan akta itu ketika kita meninggal dunia pun bisa mewarisi hal-hal yang tidak baik terhadap ahli waris kita, sehingga notaris ini benar-benar harus menghargai jabatannya, kemudian benar-benar harus tekun, taat, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Untung ya, luar biasa sekali. Dan tentang strategi juga saya kira dalam menggali potensi, saya dulu notaris di Kabupaten Karawang 5 tahun di tempatnya Mbak Novi ya, di sana kantor saya kebetulan di pinggir jalan, kantor kecil, dan kebiasaan dari masyarakat itu datang ke kantor 1, kemudian datang ke kantor 2, kantor 3 hanya bertanya tentang harga. Pak, kalau bikin CP berapa Pak? Bikin koperasi berapa? Bikin PT berapa? Gitu ya. Nah, kalau yang Masih ada Pak? Ya, nah, jadi kalau itu pengalaman dulu gitu ya. Nah, jadi kalau kita misalnya pergi ke ITC, Cempaka Emas atau kemana gitu ya, mau beli handphone, itu pasti dengan ramah akan disapa oleh Pak, mau dibantu, Mbak, Om, Tante, mau dibantu. Nah, terus dia datang langsung dikasih minum. Jadi kalau strategi yang dilakukan oleh sahabat saya ya, jadi kalau orang datang, Pak mau bikin CP berapa harganya? Jangan sebutkan harganya dulu ya. Jadi suruh duduk dulu. Oh silakan masuk, silakan duduk. Kalau perlu bikinin kopi ya. Nah, kemudian baru ajak dia bicara, ajak ngobrol ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Untung. Nah, kemudian kita sampaikan CV itu adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum. Kemudian pendirian CV begini dan seterusnya. Nah, dibandingkan dengan PT yang berbadan hukum, karena ya berbadan hukum sebutkan dan seterusnya. Terus juga termasuk konsekuensi tentang ya Mbak Mami ini paham betul nih kalau yang begini ini tentang konsekuensi misalnya tanggung renteng dan seterusnya gitu kan. Nah, sehingga ketika dia sudah mengetahui dan memahami ya akhirnya walaupun mungkin di akhir kita sebutkan tentang honorariumnya jauh lebih mahal dibandingkan dengan notaris yang sebelumnya, tetapi dia merasa nyaman karena dia diberikan pemahaman. Itulah yang tadi mungkin disampaikan oleh Mas Untung. Nah, bagi kita di kampus kan tidak kita dapatkan hal yang seperti ini. Jadi organisasi mungkin salah satu tempat juga termasuk Notarindo ya, kemudian Mbak Novi dan kawan-kawan yang selalu berbagi ilmu ya, ini sangat penting ya kita dapatkan untuk kita
kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, Mbak Titi. Baik. Saya ada satu pertanyaan lagi, Pak. Mohon maaf rekan-rekan yang saya bacakan yang sehubungan dengan materi kita pada hari ini ya. Ini tambahan aja, Pak. Ini mengenai sebenarnya agak menyimpang nih ya dari Doni Sirait, Pak. Untuk masa perpanjangan jabatan notaris, Pak, jika sudah berumur 67 tahun, itu harus melakukan pemeriksaan fisik maupun psikologis nggak sih, Pak? Kalau notaris yang istilahnya sudah mau pensiun, terus pensiun 65 dan ingin memperpanjang masa jabatan. Seperti itu, Pak. Silakan, Pak. Ya, jadi betul ya, usia notaris itu sampai dengan 65 tahun. Tetapi dia dapat diperpanjang 2 tahun, 67 tahun, setelah notaris itu membuktikan bahwa sehat jasmani dan rohani. Kemudian, ini juga menjadi prioritas kerja organisasi di beberapa tahun yang lalu, karena ada permasalahan yang muncul. Nah, salah satunya juga dulu Pak Freddy sempat bicara dengan kita gitu ya. Nah, ini gimana coba ada notaris sudah pensiun, nah itu aktanya masih berjalan gitu kan. Nah, ini akhirnya ditertibkan dan akhirnya waktu itu untuk kepentingan yang bisa lebih baik ya, juga untuk masyarakat banyak, notaris yang akan memperpanjang usia dari 65 ke 67 selain dia memenuhi persyaratan di undang-undang ya tentang sehat jasmani dan seterusnya, tidak pernah melanggar, dikenakan sanksi dan seterusnya, juga mereka harus aktif di organisasi. Nah, aktif itu ditandai dengan kepemilikan poin. Memang poin seharusnya juga tidak boleh terlalu memberatkan. Nah, kenapa hal ini dilakukan oleh organisasi? Karena banyak sekali notaris yang sudah mapan dan aktanya banyak, nggak peduli dengan organisasi, dan akhirnya tidak tahu dengan adanya aturan-aturan yang berkaitan dengan akta. Salah satu contoh, saya dulu asistennya Ibu Tin Norman Lubis di Bandung. Ibu Tin sempat menjadi ketua umum IMI. Beberapa waktu setelah lahirnya Undang-Undang 30 2004, ada yang komplain ke Ibu Tin. Jadi kalau dulu kita mengenal legalisasi dan warnetting ya, untuk surat di bawah tangan. Nah, yang kemudian berubah namanya dan formatnya juga berubah. Nah, terus dia sampaikan, kok saya tidak tahu, gitu kan? Nah, padahal itu sudah diundangkan. Nah, kalau udah menjadi undang-undang kan siapapun yang tahu atau tidak tahu itu sudah dianggap tahu, gitu kan? Nah, terus yang berkaitan dengan Pak Freddy tadi sampaikan juga ada yang sudah sakit terkapar stroke, sudah tidak bisa duduk dan berdiri, nah tapi minta perpanjangan masa pensiun. Nah, terus akhirnya kita lakukan selain poin itu adalah wawancara. Wawancara ini maksudnya bukan untuk ngetes 2x2 berapa, 3x7 berapa, apakah masih otaknya betul apa tidak. Nah, selain dikeluarkan keterangan sehat jasmani rohani, ini adalah wawancara untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu betul sehat ya. Dia bisa menandatangani minta akta, salinan akta, kemudian membacakan akta gitu ya. Walaupun di UJN pasal 16 itu para pihak boleh membaca akta sendiri, kemudian membubuhkan paraf di setiap halaman minta itu, tetapi tindakan hadir ya, menghadap atau berhadapan kemudian membacakan kepala aktanya itu oleh notaris, ini merupakan kewajiban gitu kan. Nah, karena dia akan disebutkan di situ yang saya notaris kenal, dan kemudian ada saksi-saksi yang akan disebutkan di bagian akhir akta dan seterusnya. Nah, jadi kembali lagi tentang masa pensiun, betul ya. Jadi ada persyaratan yang harus ditempuh. Apakah kemudian di akhir ya itu oleh rekomendasi PPINI, karena dia harus mendapatkan rekomendasi dari Pemda, MPD, Penwil, MPW, nah kemudian ke PPINI. Di PPINI untuk perpanjangan itu nanti akan diwawancara. Dari Surabaya juga ada profesor, ada dari Semarang juga Ibu Doktor ya yang waktu itu mau memperpanjang masa jabatan. Kita sudah sampaikan kalau keberatan untuk datang bertemu dengan pengurus pusat itu bisa didelegasikan ke pengurus wilayah. Bahkan pengurus wilayahnya
bisa harusnya hadir langsung ke tempat yang bersangkutan. Karena ini berkaitan dengan masalah biaya, masalah waktu, dan seterusnya. Jadi prinsipnya organisasi tidak menghambat-hambat atau mengada-ada untuk mempersulit, tidak. Tetapi kita ingin melihat bahwa yang bersangkutan benar sehat walafiat, ya, kemudian masih layak untuk menjalankan tugas dan jabatan notarisnya. Jadi sampai 67 tahun, Mbak. Ya. Baik. Baik Pak, jadi tetap ya Pak ya, ada pemeriksaan nanti ya Pak ya, sehat fisik dan rohani, demikian ya Pak ya. Oke, saya akan beralih ke Pak Untung, mungkin ini sesi yang terakhir kepada Pak Untung. Ini banyak yang, ada 3 pertanyaan nih Pak Untung, siap ya? Boleh. Ya, Pak Untung ada pertanyaan dari Mas Tri Manggala. Bagaimana menyeimbangkan dan melatih agar di IST kita menjadi lebih baik? Terus satu lagi Pak, dari Muhammad Amir Fauzi. Pak Untung bagi resep, ini gimana kok Pak Untung senyum terus gitu ya, jadi senyumnya enak dilihat gitu. Coba Pak, resepnya apa nih supaya teman-teman notaris juga selalu tersenyum begitu ya, menghadapi calon-calon penghadap mungkin yang macam-macam ininya Pak, bawaannya begitu ya. Silakan Pak Untung, 2 pertanyaan dulu, silakan. Menyeimbangkan BEST itu percaya saja kalau BEST itu bukan harga mati yang nggak bisa berubah. Kita ingat kalau kita masuk kantor, kita orangnya suka telat, tapi bos kita galak. Kemudian kita bisa berubah untuk taat pada jam aturan. Artinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Jangan maksa untuk seimbang 8-8-8, nanti stres. Karena hidup ini nggak ada yang ideal, dan nggak usah nyari kesempurnaan, karena sempurna itu adalah proses. Jadi jalani saja. Kalau B-nya kurang, berarti tantangan saya kurang. Ya, saya banyak nggak suka ngambil resiko. Ingat, hidup ini berwarna ketika kita banyak mengambil tantangan dan banyak melakukan variasi-variasi dalam mengambil keputusan. Itu hidupnya bergejolak tapi menyenangkan, gitu ya. Kalau E-nya kurang, jangan banyak diem dong, ya. Karena orang hebat, ya, pendengar yang hebat, ya. Tapi jangan mau jadi followers, tapi juga kita melatih komunikasi. Berlatihlah berkomunikasi di lingkungan yang kecil dulu. Jangan yang mau pengen jadi pembicara hebat, public speaker di atas ribuan orang. Ya di forum-forum kecil saja dulu. Kalau S-nya terlalu kecil, berarti kita terlalu picky dalam bermain atau berteman. Perluas, ya. Kita boleh berteman sama siapa saja, boleh mengagumi, tapi tidak perlu menjadi orang tersebut. Kemudian kalau T-nya rendah, pakai agenda, pakai kemudian itu namanya things to do, program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, itu digunakan. Kalau ketinggian, ya tadi itu, kalau T-nya terlalu tinggi, mau relax lah. Ya jangan perfeksionis. Perfeksionis itu kadang-kadang nggak selesai kerjaannya. Selain bikin pusing diri sendiri, bikin pusing orang lain. Kalau terlalu perfeksionis. Kemudian kalau E-nya terlalu tinggi, ingat, orang juga pengen didengerin, bukan dengerin Anda aja, gitu ya. Cobalah, jangan self-center, aku sih, kalau aku sih, keluargaku sih, orang juga pengen didengerin tentang dirinya, jangan Anda terus, gitu ya. Kalau S-nya terlalu tinggi, diturunin, gitu ya. Mau ya masuk ke dokter penyakit dalam karena terlalu banyak menelan pil pahit orang lain. B-nya terlalu tinggi, ayo dong, kasihan, berempatilah, ya. Hidup ini, dunia ini bukan punya Anda sendiri, punya orang lain juga. Bagilah hati dan perasaan Anda untuk orang lain. Pokoknya gaulnya sama orang-orang yang bisa mengajarkan kita tentang sesuatu, ya, yang kebaikan. Jadi itu resep saya untuk menyeimbangkan, tapi jangan maksa ya. Jalani saja prosesnya, ya, trial and error, kira-kira seperti itu. Pertanyaan kedua, kenapa saya senyum terus? Iya Pak. Kalau itu Pak. Jualan saya adalah visual. Enggak sih. Jadi gini, psikolog itu juga manusia. Apakah saya pernah nangis? Pernah sedih? Pernah. Saya pernah punya momen di mana ketika MC manggil gitu ya, kita sambut pembicara kita Untung Subroto Darmawan, dan di saat itu saya baru sadar dompet saya hilang. Tapi saya ingat
apa yang diajarkan oleh Didi Petet, acting, ya. Oleh sebab itu saya acting, saya cerah ceria, apa kabar? Gitu. Kalau saya kan ngebukanya begitu ya dengan tone yang tinggi, assalamualaikum, karena saya kepengen orang yang ngantuk jadi bangun gitu ya. Tapi dalam hati saya, ampun dompet itu, KTP saya, uang saya kemana, mana dompetnya pemberian orang spesial gitu ya. Saya tenang, tetap tenang, inhale, exhale gitu ya. Kemudian saya agak minggir sebentar, saya bilang sama asisten saya bilang begini dengan raut wajah yang berbeda dengan di panggung, dompet saya hilang, cariin sekarang, saya bilang gitu. Dan alhasil dompet saya dapat dan asisten saya langsung kasih kode, dia bilang begini, dompet oke, langsung drop, emosi saya langsung tenang gitu ya. Senyum itu penting ya Mas, kenapa gini? Senyum itu ibadah. Kalau kita tidak bisa memberikan yang lain untuk orang lain, nafkah, uang, beras, ya dan lain-lain, senyum itu juga ibadah karena senyum itu menular. Senyum itu nggak cuma sehat buat diri kita sendiri, karena sehat buat diri kita sendiri karena terjadi rileks pada bagian otot dan juga hormonnya juga menjadi seimbang, tapi juga membahagiakan orang lain. Belajarlah untuk berbagi walaupun cuma senyum. Profesional salah satunya bentuknya adalah itu tadi. Apapun yang terjadi di belakang dapur kita, apapun yang terjadi di luar, di dalam rumah kita, tinggalkan dulu itu, ya. Karena kita sedang bertemu dengan orang, nggak ada orang yang mau ketemu dengan notaris yang mukanya jutek, yang mukanya ngeluh terus, nggak mau, ya. Dia akan bilang begini, boro-boro mau bantu saya, situ aja bantu diri sendiri nggak bisa. Kira-kira gitu ya Ibu, pedoman saya itu begitu. Oke, Pak Untung. Ini satu pertanyaan terakhir Pak, dari Wulandari Gustriani. Izin bertanya Pak Untung, ketika kita sadar akan kekurangan dan kelebihan kita, apa yang harus kita lengkapi atau lakukan untuk tujuan hidup? Silakan Pak, ini agak filsafatin Pak ya. Oke. Ada kekurangan yang nggak bisa diubah, hidung pesek, ya, badan kurang tinggi, udah terima aja, ya. Itu nggak bisa diubah, mau ke ortopedi, mau ke Jepang, mau ke Korea, mau ke mana, operasi plastik, ya silakan kalau punya duit gitu ya. Tapi itu juga bukan solusi yang terbaik. Ada kekurangan yang nggak akan bisa diubah, terimalah, karena itu yang paling baik ya, acceptance terhadap kekurangan, kita puas bersyukur. Yang kedua, kalau ada kekurangan yang bisa diubah, misalnya saya malas, kurang gigi, itu bisa diubah, artinya bukan harga mati, berubahlah ya, karena semua orang bisa berubah. Yang berikutnya, terima semua itu dengan legowo, dengan lapang dada, ubah dan lain-lain. Jangan fokus pada kekurangan, fokuslah pada kelebihan. Karena terkadang apa yang kita lihat kurang pada diri kita, belum tentu kurang di mata orang lain. So, Anda jangan menghukum diri Anda sendiri. Gak adil rasanya. Terimalah, manfaatkan kelebihan tadi semaksimal mungkin. Dan yang satu lagi, kalau mau tambah PD adalah satu, gali skill, perdalam skill. Ketika kita paham terhadap sesuatu, maka itulah yang mendongkrak percaya diri kita. Kalau teman-teman ngelihat saya ya sekarang, enak nih, kayaknya PD, demen banget ngomong gitu ya. Anda nggak tahu dulunya kayak apa saya. Nama tengah saya adalah Untung Minder Subroto. Karena saya minder. Tapi saya gali kira-kira apa sih sebenarnya yang saya bisa jual, ya, atau yang potensi yang saya punya. Akhirnya saya menemukan, oh ternyata saya memiliki kemampuan public speaking gitu ya. Saya belajar di radio 12 tahun. Saya dikata-katain orang pengen jadi penyiar dari daerah, udah tua gitu kan. Kalah bersaing sama anak selatan gitu. Ya nggak apa-apalah gitu ya. Situ cakep gitu kan. Tapi kalau Anda ngedengerin saya, ibarat abis berkunjung di toko buku Gramedia, karena konten saya ketika siaran bagus-bagus, saya nggak ngomongin yang ecek-ecek, ngomongin jam, ngomongin lagu, tapi isinya gitu ya. Nah, carilah personality kita, kekuatan kita yang akan mendongkrak. Aduh, kalau notaris cantik mah banyak Bu, ya banyak notaris cantik, notaris ganteng banyak ya, tapi yang modis, cakep, pinter, murah senyum, baik hati, nggak banyak.
Jadi Anda harus punya personal branding untuk menemukan supaya Anda berbeda dari orang lain. Nggak perlu sama, ya. Nggak akan ada Pak Eki yang bisa nyanyiin Pak Eki, karena semua ada satu Pak Eki. Jadi jangan mau jadi Pak Eki, karena nggak akan bisa kesusul kita jadi Pak Eki. Kalau menyontoh yang hebatnya Pak Eki, nggak apa-apa, gitu ya. Tapi jangan jadi dia. Jadilah diri sendiri dan warna diri notaris. Dapat itu, pasti pede. Baik. Ya. Oke. Tutup untuk ya. Host bisa bantu untuk mute rekan-rekan yang lain. Ya. Baik, waktu kita masih ada sedikit, Pak Eki, apakah bersedia menjawab pertanyaan di luar konteks, Pak? Tidak. Boleh? Ya. Satu pertanyaan saja ya, Pak ya. Ini tentang protokol ya, Pak ya. Jadi salinan ya, Pak ya, dari Dwi Indah ini. Jadi notaris ada seorang notaris penerima protokol di mana notaris yang izin bertanya ya Pak ya, saya bacakan saja. Jika ada notaris penerima protokol notaris, terus salinan akte yang dibuat oleh notaris sebelumnya itu hilang, Pak ya, bisakah diterbitkan untuk salinan kedua, ya Pak ya, sesuai dengan RIDAP? Dan di akhir salinan, apakah benar kalimatnya seperti ini, dibuatkan salinan akta yang kedua? Benar atau tidak hal tersebut, Pak? Mohon koreksinya atau pencerahannya. Silakan Pak Eki. Ya. Ini salinan yang diterbitkan oleh notaris penerima. Ya. Jadi notaris itu ada yang pensiun karena batas usia 65 tahun dan dapat diperpanjang 67 tahun. Kemudian setelah itu notaris wajib untuk menyerahkan protokol notarisnya kepada notaris pemegang protokol. Nah, terus ada juga notaris yang meninggal dunia. Nah, kemudian dia juga harus ahli warisnya menunjuk siapa yang menjadi pemegang protokol. Kalau misalnya tidak ditunjuk oleh ahli waris, itu nanti akan ditunjuk oleh NPD ya di wilayah kedudukan notaris tersebut. Nah, mungkin 5, 6, 7 tahun yang akan datang, tiba-tiba ada yang dulu pernah membuat akta dengan notaris yang sudah pensiun, atau yang sudah pindah, atau yang sudah meninggal. Nah, terus dia tahu bahwa pemegang protokolnya itu adalah notaris X. Nah, pertanyaan tadi, apakah boleh dibuatkan turunan aktanya gitu ya? Nah, ya, boleh. Jadi yang membuatkan itu, kalau misalnya saya dulu sampai 2005, sampai 2010 notaris di Karawang. Nah, kemudian saya membuatkan akta tahun 2006 di Karawang. Terus saya ini tahu, Pak, dulu tahun 2007, akta 2006 bikin akta. Salinannya hilang, paretianya yang bikin, sekarang nggak boleh. Saya adalah notaris Jakarta Utara. Nah, terus dia harus membuat di pemegang protokol saya. Apa pemegang protokol saya? Kalau tidak tahu, bisa ditanyakan ke Ekda ya, atau ke NPD setempat. Nah, kalau misalnya sudah dia datangi, sampaikanlah kepada beliau. Warka, minuta, akta, bundel-bundel itu kan sudah serah terima ke notaris pemegang protokol. Itu sangat boleh Mbak Ati. Jadi jangan sampai masyarakat mengira wah notarisnya sudah nggak ada, sudah pindah, sudah pensiun atau sudah meninggal, berarti akta saya juga sudah tidak ada. Nah, itu salah ya. Jadi bisa saja nanti disampaikan dengan surat permohonan akta yang aslinya kebanjiran atau kehilangan ya, atau tercecer atau terbakar atau apapun lah. Jadi itu bisa dilakukan, Mbak Ati. Baik. Nah, satu lagi Pak, yang di bawah tadi pertanyaan dari Mbak Dwi Indah itu, di bawahnya apakah benar kalimatnya Pak ya, dibuatkan? Ya, harus dibuatkan di bawahnya itu kalimat bahwa itu adalah yang kedua ya. Nah, kemudian harus dibuatkan siapa notaris pemegang protokolnya. Jadi bukan di bawahnya itu residuan, tetapi siapa notaris pemegang protokol itu ya. Nah, tapi ada juga di sedikit saja ya yang menarik, karena sebelum
majelis pengawas yang berkaitan dengan protokol. Ya. Ini pembinaan dan pengawasan itu kan dilakukan oleh pengadilan negeri. Nah, sebelum lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris 30 2004, nah banyak itu masyarakat yang membutuhkan misalnya untuk mendapatkan kopi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan akta yang dulu pernah dia buat. Nah, tapi kemudian tidak tahu bagaimana mencari. Nah, seterusnya ini permasalahan yang saya kira mudah-mudahan siapapun yang mendengarkan ya bisa duduk bersama, karena dulu peralihan dari pengadilan kepada MPD mungkin ada yang tercecer dan lain sebagainya. Kemudian banyak juga kawan-kawan itu yang meninggal, yang pindah pensiun itu tidak melapor. Nah, sehingga akta-akta yang dibutuhkan oleh masyarakat itu, nah itu tidak bisa didapat, gitu kan. Nah, ini harus dicarikan solusi. Intinya jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat. Baik, terima kasih Pak Iki atas jawabannya. Mudah-mudahan rekan-rekan puas ya dengan jawaban dari para narasumber kita pada sore hari ini. Rekan-rekan, kita sudah sampai pada akhir acara. Sebelum sesi pemaparan ini kita tutup, kita dengarkan dulu closing statement dari Pak Untung dan Pak Reski. Terlebih dahulu saya minta pada Pak Untung untuk memberikan closing statement. Sedikit saja Pak Untung, silakan Pak Untung. Oke, teman-teman, jujur saya senang sekali bisa hadir di acara ini, karena buat saya menjadi pembicara itu bukan cuma menyampaikan materi, tapi rezekinya adalah bertemu dengan orang baru. Saya juga belajar, bukan saya yang menyampaikan sesuatu, saya juga menerima sesuatu dari teman-teman semua. Ingat bahwa mengenal diri, menemukan potensi adalah proses seumur hidup yang harus kita lakukan. Selagi kita masih hidup, ya, jangan berhentilah untuk mengenal diri, karena orang yang mengenal diri dan memahami potensi yang diri, dia tahu mau kemana dan bagaimana dia melangkah. Terima kasih atas partisipasinya. Ada beberapa yang meminta meminta saya menjawab pertanyaan secara personal. Saya kasih hadiah, yaitu konsultasi gratis dengan saya kepada Mbak Susi, ya. Nanti hubungin saya, nomor teleponnya sudah saya kasih. Kemudian saya akan kirimkan kopi untuk Mbak Gadis dan juga Mas Manggala. Kalau di Jakarta ya Mas, tapi kalau nggak di Jakarta mohon maaf, kopinya boleh disumbangkan buat teman yang di Jakarta. Saatnya berbagi di era pandemi. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Pak Untung. Silakan kepada Pak Reski untuk memberikan closing statement. Silakan Pak Reski. Terima kasih. Luar biasa hari ini saya secara pribadi mendapatkan sesuatu poin yang bermanfaat bagi diri saya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga walaupun sedikit, nah ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Pak Untung, saya dapat ilmunya, Pak Prof. Udin, ya, Pak Irfan, Kang Irfan, Mbak Ati, Mbak Nadia, dan juga rekan-rekan semua. Tentu yang terpenting di dalam hidup ini kita tetap menjalin silaturahim, ya, karena ini juga bagian dari ibadah, gitu kan. Nah, menggali potensi diri ini harus secara terus-menerus kita lakukan, dan tidak saja kita hanya berdiam diri dengan mendapatkan masalah, gitu ya, atau dengan COVID-19 saat ini, gitu. Tapi kita harus mencari celah sehingga kita masih terus dapat bersemangat, optimis untuk bisa menjadikan diri kita lebih berpotensi, dan jangan pernah ragu, ya, kalau kaitannya dengan jabatan notaris dan PPAT, bahwa jabatan ini adalah jabatan yang luar biasa, yang amanah, yang kita harus menjadi sesama teliti, jujur. Nah, karena akta yang kita produk ini adalah akta autentik, ya, dan kita ini bisa menjadi sangat bermanfaat bagi siapapun. Coba bayangkan kita bisa mengalihkan hak kepemilikan yang bisa membuat klien kita itu bergembira karena dia bisa berhasil memiliki rumah, tanah, dan sebagainya, gitu kan. Nah, dengan tetap menggali potensi diri, dengan tetap menjalin silaturahim, berhubungan satu sama lain, saling mengingatkan, mudah-mudahan
ini akan membuat kita menjadi lebih baik. Kembali personal etik ya, ini yang menjadi kunci dari koridor etika dalam menjalankan tugas dan profesi untuk meningkatkan harkat dan martabat jabatan notaris. Saya mohon maaf jika ada salah dan janggal. Terima kasih untuk Notarindo selalu berbuat ya, selalu beraktivitas karena ini adalah hal baik. Mudah-mudahan rekan-rekan, saudara-saudara, Bapak Ibu semua yang sudah ikut berpartisipasi mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Refki, terima kasih kepada Pak Untung yang sudah bersedia meluangkan waktu membagi materi kepada kami semua pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Irfan Ardiansa yang tadi di awal sudah sharing pengalaman, sharing ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini membawa manfaat untuk rekan-rekan semua, khususnya di dalam rekan-rekan menggali potensi dirinya ya, sehingga ke depan Anda semua dapat menjadi notaris PPAT yang profesional. Dan juga pesan dari Pak Eki, kode etik ya rekan-rekan harus selalu diperhatikan, mau sukses apapun, kembali personal etik Anda semua ya untuk selalu dijaga. Terima kasih banyak untuk Notarindo yang sudah mempercayakan kembali kepada saya untuk menjadi moderator pada webinar kali ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat pada hari ini. Insya Allah kita dapat bertemu kembali pada webinar Notarindo yang akan datang. Baik rekan-rekan semua, untuk sesi pemaparan materi telah selesai, maka saya Setiati Sekarasi mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan di dalam memoderatori webinar kali ini. Sampai jumpa lagi ya rekan-rekan semua, mudah-mudahan diberi kesehatan, kita ketemu lagi. Amin. Untuk acara, saya serahkan kembali kepada MC kita, Mbak Nadia. Silakan Mbak Nadia. Terima kasih Bu Ati. Ini habis mendengar sesinya dari Pak Untung, saya jadi mau senyum terus nih Bu. Berarti dari sekarang nggak boleh bete-bete lagi, harus senyum-senyum ya Bu ya. Luar biasa webinar kita siang hari ini dari dua narasumber yang sangat ahli dalam bidangnya. Terima kasih kepada Bapak Refki Ridwan yang selalu mengingatkan kode etik Pak, kode etik notaris sebagai kaidah moral yang harus selalu kita taati ya Pak ya dalam menjalankan jabatan. Kemudian kepada Mas Untung yang super seru dengan medical check-up-nya dan materi base-nya. Terima kasih banyak Mas Untung, hasilnya benar-benar sesuai dengan kepribadian saya nih Mas. Tidak terasa teman-teman sudah 3 jam kita membahas materi yang menarik, sampailah kita di akhir acara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam webinar kita hari ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Untuk rekaman acara akan kami sampaikan melalui grup WA. Kemudian teman-teman yang mendapatkan hadiah dari Notarindo, ada door prize menarik, nanti akan kami kabarkan di grup WA. Jangan lupa untuk rekan-rekan yang belum follow Notarindo, untuk segera follow agar selalu terupdate satu konten lebih pintar dari kita setiap harinya. Info-info webinar lainnya akan kita adakan dalam waktu dekat, akan kami infokan melalui akun IG Notarindo. Saya Aisyah Nadiana, mohon maaf atas kesalahan atau kekurangannya yang ada hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai berjumpa lagi di webinar lainnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.